Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Wandi Waluyo di Diginesia. Kali ini saya akan sharing-sharing mengenai bisnis ya, dengan praktisi bisnis online ya. Sudah ada di sebelah saya ini. Namanya siapa, Om? Saya Ahmad Sipa. Om Sipa atau Bisa panggil Om Sipa atau bisa panggil Ahmad Sipa juga boleh. Ahmad Sipa, bukan Kang Sipa. Kang Sipa juga boleh. Kang Sipa bebas, juga bebas, boleh. Siap. Oke, teman-teman, beliau ini adalah selain praktisi di bisnis online ya, banyak juga udah ribuan orang yang beliau ajari bagaimana caranya membangun bisnis online. Nah, hari ini kita akan sharing bagaimana caranya membangun bisnis online dengan cara atau dengan metode mengikuti bisnis retail yang sudah menggurita dan sangat besar di Indonesia, yaitu si Alfamart Iya. dan si Indo April. Ya, Indo April. Oke. Ya, sebut saja Indo April ya. Sebutnya Indo April ya. Kita tahu ya teman-teman ya, mungkin teman-teman keluar rumah itu kanan kirinya mungkin paling jauh 10 meter, 20 meter sudah ada tuh sih. Itu tuh, dua orang itu tuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana itu diimplementasikan di dunia online? Mungkin langsung saja Kang Sipa ya, Kang Sipa. Boleh, boleh. Jadi sebenarnya ini dulu ya. Kita garis bawahi dulu, Om. Ya. Kalau yang namanya strategi-strategi berjualan online itu ada banyak banget ya. Ada banyak banget, ada ribuan mungkin puluhan ribu strategi. Nah, dan ini yang mau kita bahas kali ini adalah hanya sebagian kecilnya aja, hanya salah satunya aja gitu. Dimana kita bisa menerapkan strategi marketing yang ada pada minimarket retail tadi ya, yang minimarket lokal tadi, kita terapkan ke bisnis online ya, atau bisnis dropship gitu ya. Yang kita jalankan tentunya. Nah, strategi yang dimaksud adalah bagaimana sih cara kita memang menjemput bola ke si calon pelanggan, ya kan? Ke si calon pelanggan dengan cara menjemput bola, yaitu dengan menyajikan produk-produk yang dijadikan kebutuhan oleh si calon pelanggan, dengan menyimpan atau menempatkan posisi toko kita atau taruhlah target pentargetan ya, dengan lokasi si calon pelanggan gitu ya. Taruhlah misalkan kita melakukan proses riset gitu ya, suatu barang, taruhlah misalnya laptop gitu ya. Nah, laptop ternyata demand-nya itu paling tinggi misalkan di Bandung ya kan. Ya udah, walaupun kita bukan lokasinya orang Bandung ya, kita misalkan posisinya di Jakarta, kita bisa menyimpan lokasi toko ataupun penargetan kata kunci di Bandung, seperti itu, Om Sis. Gitu. Oh gitu. Berarti seolah nanti kita akan ada di semua wilayah. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Betul. Wah, seperti itu. Jadi maksudnya berdasarkan hasil riset tentunya ya. Jadi kita bisa menyimpan beberapa titik-titik lokasi yang sebenarnya kita itu nggak ada di sana gitu ya. Tapi kita bisa benar-benar mendominasi semua lokasi ya. Jadi itulah enaknya bisnis online itu, kita bisa modal minim ya. Kemudian karena kita nggak nyetok produk sendiri juga ya. Kalau untuk yang dropship ya, kemudian kita nggak harus mengeluarkan biaya untuk sewa kantor kayak tadi ya. Kalau misalnya kita ingin buka cabang bisnis, taruhlah cabang bisnis di beberapa kota kan, kalau bisnis offline kan kita harus punya modal yang cukup banyak ya untuk sewa lokasi aja. Betul. Tapi kalau di online enaknya ya kita hanya tinggal simpen aja titik-titiknya itu gitu, atau penargetan pakai kata kunci bisa juga. Kalau pakai blogging kan kita tembak lokasi tersebut gitu. Gitu. Wah, keren ini. Ini kayaknya belum pernah dilakukan oleh para pebisnis online manapun ya. Jadi Om Sipa ini sebagai pencetusnya nanti. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kalau ini sudah lumayan biasa ya kan. Cuman kita itu bisa benar-benar menduplikasi teknik ini agar profit yang kita dapatkan, nominal yang kita dapatkan juga banyak gitu. Jadi nggak hanya terpaku di satu lokasi aja gitu. Gitu ya. Sama satu lagi mungkin kenapa minimarket yang tadi kita sebutkan itu ya, si April itu ya. Nah, itu bisa sangat cepat menggurita ya. Selain karena memang dia kayak langsung menyajikan, dia yang jemput bola ke si calon konsumen, dia juga dalam satu wadah itu, dalam satu lokasi itu, dia sangat lengkap gitu, sehingga
orang yang tadinya cuman belinya Sabun misalnya. misalkan gitu ya, karena faktor kelengkapan itu tadi, ya udah deh saya beli ke sini aja. Nah, itu juga bisa kita terapkan di bisnis online atau di bisnis dropship, di mana teman-teman ya bisa menjual dalam satu toko atau dalam satu akun itu palu gada gitu, sehingga orang yang tadinya mau beli ke toko lain, ke toko sebelah gitu, itu malah beralih ke kita karena adanya produk-produk pelengkap yang tadi gitu, yang udah kita jual dalam satu ini yang sama. Karena kan dia nggak harus mengeluarkan biaya ongkos lagi kan gitu. Oke. Wah, ini Gitu. keren ya. Ini kalau kita ngomong dunia online kan sebenarnya platformnya banyak ya. Banyak Ya, banget. Banyak banget ya, Benar. Kang ya. Ha-ha. Kalau strategi ini nanti cocoknya pakai platform apa ini? Kalau untuk dari segi platform, yang pertama kita bisa pakai website ya, website yang website personal ya, tentunya untuk jualan. Kemudian kita juga bisa menggunakan platform marketplace, ya, platform marketplace, atau bisa juga kita menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook ya, atau satu lagi kita bisa menggunakan satu platform yang namanya platform community atau grup ya, atau komunitas. Nah, itu salah satu kanal-kanal pemasarannya. Jadi ada 4 ya tadi ya. Ada yang berbasis tadi untuk search engine atau pencarian, kayak kita bikin blog ya, bikin blog, bikin website, itu based on search engine. Yang kedua itu berdasarkan marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada. Kemudian ada platform media sosial kayak Tokopedia, Instagram, Facebook ya. Dan yang terakhir itu berbasis community atau grup. Gitu. Jadi kita membuat dulu sebuah kolam yang nantinya kita jualan di sana gitu. Oke, berarti banyak juga yang bisa dipakai ya? Banyak banget. Hampir semua dipakai tuh sebenarnya. Iya, banyak banget sebenarnya. Wah, ini teman-teman ya, kalau teman-teman mau belajar bisnis online ini, belajar sama Om Sipa nih. Keren ini ya. Karena hampir semua platform beliau ini akan menggunakannya dan tahu bagaimana cara menggunakannya ya. Kadang-kadang kita bilang jualan, ada yang bilang jualan itu mudah ya, padahal aslinya susah ya kan. Iya, benar. Tapi asal tahu caranya, semuanya itu mudah teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen jualan, ya harus tahu caranya dulu bagaimana jualan supaya jualannya itu mudah. Nah, gitu. jadi kalau ada yang bilang jualan itu mudah, ya benar juga gitu ya. Tapi kalau ada yang bilang jualan itu susah, ya benar juga. Jadi memang tergantung ya. Dia itu mau mempermudah atau mau mempersusah gitu. Kalau misalkan mudah ya, kalau teman-teman tahu ilmunya ya, ada mentornya, mudah jadinya ya. Tapi kalau misalkan nggak ada ilmunya, nggak mau berusaha, terus nggak mau juga mencari mentor, ya pasti susah. Pasti gitu. susah ya. Ngomong-ngomong mentor, kan kalau kita lihat di YouTube, kita lihat di Google, banyak banget sebenarnya ilmu-ilmu yang dibagikan secara gratis ya. Maksudnya kita tinggal lihat di situ, tinggal praktek. Ngapain saya harus pakai mentor? Saya bisa sendiri kok gitu kan. Banyak juga orang yang seperti itu. Ya, benar. Memang banyak seperti itu. Tapi kan yang namanya setiap orang itu pada saat praktek itu berbeda-beda ya kan. Ya. Ada yang memang orang itu dengan cukup dengan membaca, orang itu udah paham. Ada yang cukup dengan melihat, itu orang udah paham. Tapi ada juga orang yang udah membaca, udah melihat, tetap aja masih susah ya kan. Jadi mereka itu kadang butuh pendampingan. Nah, pendampingan. Nah, biasanya yang seperti inilah yang memang mereka butuh mentor. Dan yang namanya teknik ya, atau teknik berjualan online, materi berjualan online, kan memang perputaran itu kan cepet banget perubahannya. Makanya kalau misalkan kita punya mentor nih, kalau ada apa-apa, kendala yang seharusnya kita cari-cari di online itu agak lumayan membutuhkan waktu, ketika kita ada mentor, kita tinggal tanya, nih langsung nanti ketemu jawabannya gitu. Jadi tanpa sulit-sulit gitu. Ini masih sekitar mentor nih. Saya tertarik dengan mentor-mentor ini kan. Iya. Banyak juga kalau kita lihat ya teman-teman, terutama yang masih pengguna Facebook itu, banyak banget yang mengaku-ngaku sebagai ahlinya dunia digital marketing ya kan, yang mengaku-ngaku mastah ya kan. Nah, kita gimana sih caranya cari mentor yang baik atau yang akan bisa ngajarin kita dari nol sampai mahir? Itu kan tidak gampang. Ada tips nggak? Pertama, ini dulu ya. Kalau yang namanya, kalau bagi saya pribadi ya, kalau yang namanya di online itu nggak ada yang namanya mastah newbie, itu nggak ada. Nggak ada yang namanya mastah, nggak ada yang namanya newbie ya kan. Karena
Mastah dan newbie itu perbedaannya di mana kita juga nggak tahu kan. Nah, mungkin kalau dari segi pengetahuan belum tentu juga sejalan dengan penghasilannya kayak gitu. Jadi bisa aja si yang dikira si newbie malah penghasilannya yang jauh lebih besar dari si Mastah gitu. Jadi bagi saya pribadi tuh nggak ada yang namanya Mastah dan newbie gitu. Oke, nggak ada Mastah, nggak ada newbie. Tapi saya pun di sini masih newbie lah karena masih terus belajar gitu. Ya, ya. Gitu. Tapi kan kadang-kadang juga ketemu orang yang pelit gitu, nggak mau berbagi ilmunya. Nah, kalau itu memang karakter dari orang yang memang yang berbeda-beda ya. Kalau misalkan untuk kayak tadi bagaimana cara membedakannya? Pertama carilah yang memang mentor atau orang yang bisa kita jadikan apa ya namanya ya panutan ya untuk bertanya ya, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau misalkan yang klik dengan kita gitu kan. Karena kalau yang kita lihat ya, yang namanya guru ya, yang namanya guru itu mau yang jelek karakternya, akhlaknya, mau yang baik itu pasti tetap aja ada muridnya. Pasti ya kan? punya murid ya? Pasti punya murid, ya kan? Tapi biasanya murid dan guru itu sama gitu. Kalau misalkan gurunya misalkan karakternya, tabiatnya seperti ini, maka nanti kita bisa ngelihat, oh ternyata memang karakter dari murid-muridnya juga sama gitu. Jadi kalau misalkan ditanya yang seperti apa ya, carilah memang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, yang pas gitu ya. Kalau misalkan senangnya misalkan guru yang sering berperang ya, dalam artian ini hobinya itu apa ya, membuat kekacauan dalam tanda kutip, ya berarti ya memang karakter Anda memang seperti itu gitu. Kalau misalkan adanya senangnya memang yang guru yang sering bercanda, ya udah carinya yang kayak gitu. Kalau misalkan kita emang cocoknya dengan guru yang sering bercanda gitu. Gitu ya, Om Sipa ya. Oke, kalau Om Sipa sendiri sekarang ngajarin teman-teman berbisnis online di komunitas apa ya? Kalau yang teman-teman belum tahu ya, mungkin saya dan Om Sis juga sama ya. Kita memang di satu perusahaan yang sama, satu komunitas yang sama, yaitu di Ayo Bisnis dan juga Ayo Dropship. Dimana kalau di dua komunitas ini kita memang lebih mengedepankan kedekatan emosional secara kekeluargaan, secara komunitas gitu. Jadi kita memang mengajarkan mereka itu apa ya? Ya dari faktor kekeluargaan tadi, dari faktor kedekatan tadi gitu ya. Jadi nggak terbatas, kadang nggak terbatas waktu juga gitu. Wow, ini luar biasa ya. Jarang ya teman-teman yang bisnis, biasanya bisnis is bisnis, keluarga is apa namanya? Ya ada faktor kekeluargaan, ketemunya ya hanya sejam 2 jam, kadang-kadang sejam 2 jam pun disuruh bayar pula ya kan. Ada juga seperti itu. Tapi kalau di komunitasnya kita Om Sipa, Ayo Bisnis dan Ayo Dropship, itu kita bangun berdasarkan asas kekeluargaan ya. Wah keren nih. Benar-benar. Jadi kalau kita memang membuat sebuah platform komunitas ya, di mana di platform komunitas itu memang antara member ya dan juga para mentor, jadi bisa saling bertanya jawab di sana gitu ya. Karena kita membangunnya dalam asas kekeluargaan itu tadi, maka ketika ada kendala yang ditemui oleh salah satu member misalkan ya, nanti akan dibantu solusinya juga oleh member-member yang lainnya, karena kita juga memang mencontohkannya hal yang sama gitu ya gitu. Seperti yang Mas Salam bilang tadi ya. Nah iya makanya gitu. Kalau gurunya punya aliran ini ya, nah benar dan juga kita memang lumayan cukup ketat ya dalam apa namanya, dalam hal aturan di grup. Jadi memang nggak boleh ada spam misalnya gitu ya, ada caci maki dan bahasan politik. Oke, ini tadi kalau ngomong grup berarti punya grup tersendiri ya? Ya. Ini kalau teman-teman yang lihat ini atau yang mendengarkan ini pengen ikut komunitas kita, kemana nih? Oh, jadi kita ada 2 komunitas ya. Ada Ayo Bisnis dan juga Ayo Dropship, dimana kalau Ayo Dropship ini untuk saat ini kita memang buka membershipnya itu secara free, gratis. Oh, gratis, ya. oke. Jadi dimana nanti member-member itu kita ajarin panduan-panduan berjualan online ya, mulai dari yang basic sampai yang advance. Materi jualannya itu beragam ya, mulai dari marketplace ya, kayak Instagram
Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, kemudian ada di YouTube Marketing, kemudian ada di Facebook Marketplace, blogging ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan yang satu lagi kita ada komunitas yang namanya Ayo Bisnis. Nah, di komunitas Ayo Bisnis ini levelnya lebih premium lagi karena memang member-membernya itu bergabung, memang kita bimbing, kita dampingi secara personal, secara private. Jadi ketika ada kendala kita langsung saja kita selesaikan secara personal. Kita biasanya lewat Zoom meeting ya, ataupun lewat webinar kayak gitu. Oke. Ada Ayo Bisnis dan Ayo Dropship ya, yang benar, free ya. Benar. Pasti teman-teman yang kalau premium sama yang gratis pilih mana? Ya biasanya tergantung kebutuhan juga ya. Tergantung kebutuhan dan tergantung kondisi keuangan juga ya. Jadi disesuaikan aja ya dengan kebutuhan masing-masing kayak gitu. Ya. Yang belum tahu ya, nanti teman-teman bisa masuk ke grup Facebook kita, namanya Ayo Dropship ID. Benar. Ayo Dropship ID yang backgroundnya hitam ya teman-teman ya. Ayo Dropship ID. Kalau Ayo Bisnis ya, nanti kontak kita langsung. Ya, atau bisa juga langsung aja nanti gabung di sini nih ya, linknya ya ada di sini. Jadi nanti silakan langsung gabung aja ke sana. Itu mumpung masih kita buka secara free ya. Oke. Kang Sipa ya, bener ya? Iya, benar. Sipa ya. Oke. Kang Sipa. Kita kembali lagi ke topik kita nih. Kita udah ngobrolin masalah bisnis ini ya kan. Nah, strategi retail tadi itu gimana ya? Sebenarnya saya juga belum terbayang terlalu clear karena tadi namanya bisnis kan tentu harus mengandung unsur namanya 4T. Place, price, promotion, and satu lagi apa ya? Ya, 4T ya. Place, price, product, and promotion. Ya, itu benar. Pasti 4 unsur ini harus terpenuhi. Nah, tadi sampai bilang bahwa kalau kita mengadopsi dari si Alfamart dan Indo April itu kan tidak harus berarti menghilangkan salah satu unsur tuh, P-nya, place. Itu gimana tadi Om? Nah itu, jadi kalau misalkan kita terapkan ke dunia online, itu P yang untuk yang lokasi ini, yang untuk yang tempat ini kita alihkan ya, kita ganti dengan lokasi kotanya ya, atau bisa juga kita menyebutnya dengan mungkin tempat itu bisa diartikan dengan tampilan toko online kita ya. Toko online kita tampilannya itu mau seperti apa kan? Kalau kayak di online tempatnya itu harus strategis ya kan, di lokasi yang strategis, terus dari segi tampilan luarnya, terus dari pelayanannya. Nah itu bisa, kalau di online berarti tempatnya itu strategis atau enggaknya ya, kita mendatangi si calon konsumen itu dari hasil riset itu ya sampai ke lokasi terdekatnya. Karena maksudnya gini loh, kenapa kita harus menjemput bola, kita yang nyamperin si calon konsumen, karena karakteristik si user di media, di internet marketing atau di si calon pembeli di online itu berbeda-beda ya. Nah salah satunya itu ada yang memang orang itu sangat memperhatikan ongkos kirim, ongkos kirim Om. Ya betul. Nah, kenapa ongkos kirim sangat diperhatikan? Karena kan kalau misalkan ongkos kirimnya besar, taruhlah produknya itu 100.000. Kalau ongkos kirimnya misalkan 20.000, berarti kan dia harus nembok 20% dari harga produk. Kalau misalkan ada taruhlah harga produk gitu ya, yang harganya itu 110.000, ya kan? Tapi lokasinya dekat. Hanya misalkan taruhlah Rp5.000 ya, jasa kirimnya, berarti kan dia hanya mengeluarkan 115.000. Maka dia akan memilih yang tadi ya kan, karena secara total produk dan jasa kirimnya itu dia jauh lebih murah. Nah itu di sanalah maksudnya kenapa kita harus menyimpan banyak lokasi toko-toko kita ya, dalam artian aset digital kita di sana gitu, supaya si calon konsumen ini walaupun kita menjual dengan harga yang sedikit lebih mahal, dia itu mau nggak mau kita paksa karena tadi dari jasa kirim itu lebih murah gitu. Itu yang pertama ya, dari jasa selisih jasa kirim yang nggak terlalu besar gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dalam satu toko
kita membuat produk-produk palu gada, ya, di mana di dalam satu toko itu produk-produk itu adalah produk-produk pelengkap. Nah, taruhlah misalkan dalam satu toko itu kita jualan sabun, jualan juga misalkan make up, ya kan, jualan juga misalkan sikat dan lain sebagainya ya, mulai dari kebutuhan dapur ya kan sampai kebutuhan kasur lah kayak gitu ya. Jadi orang itu dengan secara sukarela tuh akan membeli ke toko kita walaupun ada selisih yang lebih mahal, tapi kalau lengkap ya nggak apa-apa. Nah, biar ongkirnya itu nggak double kayak gitu. Jadi pertanyaan nih, berarti kan kita tetap saja meletakkan produk kita di wilayah tersebut. Iya, benar. Benar ya? Benar. Nah, sekarang kalau kendalanya apa? Ya, maksudnya itu ya? Iya, kan kalau biasanya kan kalau kita main toko online ya, barang itu biasanya kebanyakan dari Jakarta karena kita tinggal di Jakarta. Jadi kalau ada pembelian dari manapun, barang itu kita kirim dari Jakarta. Iya. Betul ya? Nah, ini kan tadi konsepnya Mas Ipa, kita berarti meletakkan barang-barang kita itu di satu wilayah sehingga pembeli misalnya kita letakkan di Aceh misalnya yang di ujung Sumatera kita letakkan di Aceh, jadi kalau ada pembeli dari Aceh itu ongkos kirimnya adalah murah. Benar. Maka dia akan beli di toko kita yang ada di Aceh kan begitu. Nah, berarti kan tetap aja harus sewa tempat ini Om. Sewa tempat sih enggak, karena kan kita hanya ibaratnya hanya ini kan tempatnya itu kan digital ya, jadi nggak ada fisiknya. Nah, jadi kita hanya taruhlah kita berjualan di marketplace, taruhlah kita berjualan di Shopee ya kan. Jadi kita hanya perlu membuat suatu akun toko ya, kita hanya membutuhkan modal, nomor email, rekening sama nomor telepon, itu aja udah cukup. Ya kan. Terus yang selanjutnya kita tentunya butuh ilmu ya, ilmu itu untuk bagaimana cara kita mencari riset produknya yang pas di lokasi tersebut, kemudian bagaimana cara mencari suppliernya kayak gitu. Nah, dengan ilmu itu bisa kita dapatkan gitu. Terus pengiriman barang tetap dari Jakarta. Nah, untuk masalah pengiriman ya, ada beberapa cara ya. Yang pertama balik lagi ya ke produknya. Kalau misalkan produknya yang memang tidak ada suppliernya atau tidak ada produsennya di lokasi kota yang kita target, berarti mau nggak mau kita simpen taruhlah pengiriman itu tetap di cover dari Jakarta, ya kan. Tapi kalau misalkan kita dapat supplier yang memang ada di lokasi tersebut, berarti kita bisa menggunakan supplier tersebut. Jadi taruhlah kita menggunakan 10 lokasi yang berbeda ya di 10 kota ya. Berarti kita memiliki 10 supplier yang berbeda pula gitu. Gitu ya. Nah, ini makin menarik ya teman-teman, makin panas ini suasananya di sini ya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih detail dan bagaimananya, nanti bisa saksikan kita. Kita akan live langsung nanti hari Senin jam 8 malam di Ayo Dropship ID. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di Ayo Dropship ID, gabung aja di sana, masuk ke grup Facebook kita. Itu kita grup Facebook yang private ya teman-teman. Jadi tolong gunakan nama asli, karena kalau terindikasi itu akun-akun klonengan ya, akan kita tolak ya. Bahkan nanti yang udah masuk terindikasi klonengan pun akan kita delete ya, karena kita private dan ini memang buat teman-teman yang mau belajar, serius untuk belajar online ya. Saksikan nanti kita ada di sana. Makanya masih nggak cuman ini aja akan kita bahas, lebih banyak lagi. Kang Sipa ya, berarti kan sampean udah jualan online ya. Udah sampai punya strategi yang sebegitu tadi ya. Nah, nanti kita akan kupas. Kita jangan buka semua di sini karena kita akan live ya, teman-teman ya. Siap. Nah, punya produk sendiri nggak sih? Untuk saat ini udah punya ya. Jadi kita saya melanjutkan bisnis yang udah ada, bisnis orang tua. Nah, itu saya kembangkan di online ya, karena sebelumnya memang benar-benar masih konvensional. Bisnis berarti bisnis warisan ya? Iya, bisnis warisan lah. Ini udah kalau apa tuh, Jamu Jago itu kan berdiri sejak tahun. Nah ya, ini benar. Berdiri sejak kapan ini? Ini kurang lebih sekitar 21 tahun yang lalu lah. 21 tahun yang lalu. Benar. Wow, teman-teman ya. Ini luar biasa nih, bisnis bisa bertahan sampai 21 tahun loh. Rata-rata bisnis itu umurnya 5 tahun. 5 tahun masih ganti bisnis ya. Berarti teman-teman sekitarnya 5 tahun masih ganti bisnis. Kalau dia masih bisa bertahan di 5 tahun, berarti bisnisnya bagus. Apalagi ini 20 tahun ya. Iya, benar. Tentu jaringan pelanggannya
Udah gede banget nih. Alhamdulillah sih udah gede banget ya, dan loyal ya pelanggannya. Selama ini online juga atau masih offline? Memang selama ini masih offline. Online itu mungkin baru jalan ya sekitar kurang lebih setahun lah. Itu juga belum terlalu diseriuskan ya. Oke, seriuskan ya. Dan sama ini sampai full di dunia online. Ya, sampai sejauh ini sih saya udah full online ya di Ayo Bisnis dan di Ayo Dropship gitu. Wow, keren ya. Online for living ya. Banyak orang online itu hanya memandangnya hanya sebagai sampingan, hanya bisnis sampingan lah ya. Tapi berani memutuskan untuk betul-betul 100% di dunia online. Boleh tahu ya tuh kenapa? Kebetulan karena memang saya juga dulu seorang karyawan ya kan. Kemudian saya seperti biasa rutinitas saya bangun pagi ya kan, berangkat jam 7, kemudian nanti pulang kadang jam 10 malam, kadang jam setengah 11 ya, pokoknya selalu larut malam lah ya. Sehingga waktu itu saya memang sampai beberapa kali dapat best employee sampai berturut-turut ya, udah mau berapa ya, 4 kali gitu ya. Itu sampai di blok jatah buat saya karena mungkin terlalu seringnya ya. Bagian lah sama temennya lah. Iya, makanya kayaknya udah bagi-bagi gitu ke yang lain. Kasihan yang lain itu. Nah, terus selama bekerja itu saya ketemu suatu titik jenuh ya kan, karena kok ini saya kayak kurang tantangan lah gitu kan. Saya ingin mencari challenge lah. Dari sana ya udah saya mengajukan resign itu secara tiba-tiba aja. Saya masuk waktu itu ke ruang atasan saya bilang saya mau resign. Terus si atasan saya nanya tuh bos saya, emang kamu udah punya batu loncatan apa katanya gitu. Saya bilang nggak ada gitu kan. Pokoknya saya pokoknya saya bilang saya ingin jadi wirausaha gitu, saya ingin jadi pengusaha. Ya udah gitu aja, walaupun memang waktu itu ada beberapa kali bujukan juga ya, jangan sampai keluar dulu katanya, karena itu tadi belum ada batu loncatan ya kan, belum ada batu loncatan itu. Intinya bukan peduli dengan Anda, sebenarnya dia peduli dengan dirinya sendiri. Ya, best employee-nya keluar. Ya nggak tahu ya. Nggak ada penggantinya, nanti siapa yang ngerjain ini? Nggak tahu lah kalau itu ya. Nah, yang jelas waktu itu ya udah saya keluar gitu kan. Terus saya ngelihat teman saya berbisnis itu belum 2 tahun ya, belum 2 tahun bisnis kok udah maju gitu ya. Waktu itu saya tertariknya karena itu juga ya, salah satu faktornya, wah ini kayak bisnisnya mudah banget gitu ya. Ya udah, uang pesangon itu selama beberapa tahun saya kerja itu saya pakai ke sana. Saya memang melakukan duplikat plug ya, apa yang dijalankan teman saya. Kemudian hanya beberapa bulan itu saya bangkrut ya, bukan bangkrut tapi uang yang saya kumpulin itu jadi tabungan bertahun-tahun itu habis begitu aja, ya kan, hanya dalam waktu beberapa bulan ya, karena memang kekurangan ilmu lah. Ya, tahu nggak kenapa bangkrutnya? Kenapa tuh? Mindset itu. Nah, bisa jadi ya. Mindset karyawan itu mindset aman. Benar. Berangkat pagi, pulang sore, akhir bulan gajian. Iya. Ya, memang benar sih, karena waktu awal saya merintis bisnis waktu itu, memang ya tabiat saya itu masih seperti itu. Jadi saya kadang buka outlet itu ya udah siang semau saya aja, buka tutup semau saya gitu. Padahal ternyata kalau yang seharusnya ya nggak seperti itu, harusnya berubah juga gitu. Ini memang kebanyakan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tuh karyawan sekarang jangan pernah resign terus tiba-tiba bangun bisnis ya, kayak jangan lah. Saran saya memang sebelum resign itu harus udah punya pegangan dulu lah, batu loncatan apa gitu ya. Jadi supaya teman-teman itu nggak depresi lah, karena kalau dulu memang saya menjalankan itu memang pertama karena saya belum berkeluarga ya, saya masih lajang, jadi beban yang saya bawa juga kayaknya masih enteng-enteng aja lah. Lajang itu nggak ada singa yang mau makan. Nah benar, jadi nggak terlalu berat juga ya. Beda halnya kalau misalkan teman-teman udah berkeluarga, udah punya anak gitu ya, itu akan sangat berat pada saat menjalaninya. Jadi saran terbaiknya adalah bisa disambi dulu ya bisnisnya sembari kerja gitu ya, tapi dengan cara tetap bukan mencolong-colong waktu yang dipakai untuk kerja gitu ya. Ya seperti tadi ya teman-teman, bahwa kebanyakan bisnis ini kalau dalam Sipa begitu, kalau saran saya
tadi kan kita bahas tuh bisnis online itu kan biasanya dipandang sebagai bisnis sampingan. Nah, mumpung masih menjadi karyawan, mulailah bisnis online sekarang juga. Setuju. Nah, pulang kantor buka laptop tuh, jualan online tuh, ya kan? Apalagi masa pandemi corona seperti ini, kita perlu meningkatkan ketahanan keuangan kita. Gimana caranya? Jualan. Itu satu-satunya. Kalau nggak mau jualan online, ya jualan aja. Iya. Di Dan luar mulai juga ya, boleh. dan mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda gitu. Kalau Iya. misalnya ditunda-tunda, nanti besok lagi nggak terasa ternyata udah 10 tahun aja. Iya, serius. Bahkan saya tuh sampai sekarang pun dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Saya ke teman saya tuh kadang, kamu ayo cepet resign. Sampai sekarang udah beberapa tahun. Ya kejadiannya ya dia bilang nantilah. Ya dari kata nanti itu nggak terasa deh. Ya, sama. Saya juga ada teman saya yang karyawan dia juga cerita 10 tahun yang lalu cerita sama saya, aku pengen resign. Kenapa pengen resign? Karena di kantor udah nggak kondusif lah, ada bla 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 bla. Tahun kedua cerita masih sama. Tahun ketiga cerita masih sama. Keempat masih sama. Itu 10 tahun kemudian masih sama. Begitu juga ya? Hanya pengen resign doang, tapi kagak resign gitu. Karena ya itu tadi belum ada pegangan di luar, ya kan? Belum ada income yang lain, ya kebutuhan di keluarganya juga banyak. Kita memahami juga. Ya, benar. Gitu. Memang kalau saya memang ya karena faktor keterpaksaan tadi ya. Udah faktor mepet ya kan. Mepet dari awal udah budget yang dikeluarkan udah habis. Tapi memang sedari awal saya niatnya memang jadi pengusaha, dan waktu itu memang lihat peluang untuk di bisnis online ini besar banget ya. Kemudian modal minim ya kan, karena harus ngeluarin modal besar di awal. Ya udah, saya memang benar-benar menikmati itu. Nah ya tadi kan ceritanya sampai bangkrut tuh. Terus masuk dunia online itu apa yang mendasari kok tiba-tiba pilihnya diganti online? Itu tadi karena modalnya minim. Ya, modalnya minim dan proses scale up-nya gampang ya. Beda dengan yang offline ya. Nah, itu nanti scale up apa? Masuk grup kita ya, biar tahu scale up itu apa yang dimaksud oleh Om Sipani. Kang Sipani apa maksudnya scale up ya? Gitu. Apa sih? Modalnya gampang, Modalnya minim, ya kan? minim. Scale up-nya gampang. Scale up-nya gampang. Itu gampang karena dia tahu caranya. Itu kalau nggak tahu caranya ya susah juga gitu. Wah, ini kita nggak terasa udah 30 menit nih ya ngobrol-ngobrol. Thank you buat teman-teman yang stay tune di sini. Jangan lupa komen, like, dan share ya. Karena komenmu apa? Kalau istilah anak-anak sekarang itu kalau di dunia TikTok itu apa? Bojomu adalah semangatku. Ini kalau di sini like-mu, komenmu, nah itu adalah semangat kita. Buat kita ya. Untuk Benar. terus berkreasi, untuk berbagi ilmu dan memberikan hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ingin disampaikan lagi Om Sipa? Cukup sih. Mungkin nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, di podcast yang selanjutnya. Ya, gitu. Buat teman-teman ya, thank you yang sudah melihat video ini atau mendengarkan podcast saya di diginesia.id. Ya, terus berkomen, terus dengerin supaya kita terus berkreasi. Oke, thank you teman-teman yang sudah bergabung. Sampai ketemu di podcast saya yang lain, dan sampai ketemu di materi-materi yang akan kita berikan yang lainnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.